Ya, kedengeran ya suara hujan dan suara angin. Dingin ya, cukup dingin. Dan ini kelanjutan dari video keberapa gue ya, kayaknya 8 berapa gue lupa, 86 apa berapa ya, tentang jaket riding cocok lobby science. Dan balik lagi, video ini gak bakalan gue monetasi semuanya, kreditnya propsnya buat mereka yang bikin, CS, Graysena, dan satu lagi itulah gitu. Dan ini suaranya kalau sedikit mengganggu ya sengaja gitu, karena memang biar kelihatan ya di sini kalau misalnya memang ini bukan hujan-hujanan gitu, bukan hujan-hujan yang biasa gitu. Ini ya biasa, hujan biasa sih, bukan hujan es gitu. Cuman maksudnya anginnya kenceng, deras banget, dan mungkin kalau di kamera pandangannya lebih clear, karena memang di kamera kan ya inilah gitu kan. Sementara gue pakai helm, walaupun nggak ngembun di kaca helm gue, tapi tetap aja lebih banyak air gitu kan yang nutupin gitu kan. Gitu. Ini gue bakal berusaha riding kalau bisa malah lebih cepat daripada biasanya gitu. Jadi bukan gaya riding gue aslinya kayak gini gitu. Ini feelnya sih di tangan kerasanya basah gitu ya, kerasanya basah gitu loh. Karena memang ini gue gak sempat, gue sama sekali gak sempat buat ngancingin secara proper atau gimana secara proper, enggak. Gue dengar hujan, lagi bongkar motor, langsung jebret langsung ke atas ngambil jaket ini, dan gue yang langsung hujan-hujanan gitu. Ini jaket CS riding, nanti bakal dikasih lihat fotonya, gue edit tek di sini. Nah ya, ini before-nya, nanti ada after-nya di belakang video gitu. Jadi jaket CS riding ini gue dikasih tahu sama salah satu orang yang ada di balik layarnya itu, oleh Bapak Ranggi Ragata, bahwa jaket CS riding ini menggunakan namanya Gore-Tex 8 mili salah, Gore-Tex 80000. Nah, itulah pokoknya, nanti gue kasih lihat komentarnya. Intinya dia pakai Gore-Tex, yang artinya apa sih Gore-Tex ini, apa sih, gue bakal jelasin secara singkat karena gue bukan orang yang paham tentang tekstil ya. Gore-Tex ini adalah bahan yang biasa dipakai untuk kegiatan outdoor, entah di sepatu, entah di jaket, celana, dan lain sebagainya, yang mereka itu water resistant. Dan ternyata Gore-Tex ini adalah salah satu yang terbaik gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang menyandingkan dengan Alpine Stars, Dainis, dan lain sebagainya, kalau mereka menggunakan bahan yang real dari mereka, bukan dari Gore-Tex, Gore-Tex itu lebih bagus gitu. Bahkan Alpine Stars pun setahu gua ada Gore-Tex X, yang Alpine Stars ya mereka menggunakan Gore-Tex X, dan mereka itu harganya sekitar berapa, gue lupa, 20 jutaan segituan ya. Itu yang sudah tersertifikasi langsung oleh Gore-Tex-nya, jadi ada tanda gitu Gore-Tex X gitu, apa ya itulah di jaket Alpine Stars-nya gitu. Ini kelihatannya hujannya deras banget, ya gue juga tanpa ini, dan gue nggak pakai celana komin, jadi bisa kelihatan nanti celana gue sebasah apa, nanti kelihatan gitu ya sederas apa gitu hujannya ini. Dan gue riding juga gue usahain sebisanya, tapi masih mencoba buat tetap dikontrol motornya gitu loh. Nah, feeling gue pakai jaket ini apa sih? Feeling gue pakai jaket ini pertama, karena gue nggak pakai sarung tangan ya, memang kerasanya sih adem. Jadi ini nggak hangat ya, jadi hujan nggak hangat gitu, hujan tetap dingin tapi adem, masuknya tuh adem. Jadi dibandingkan dengan feel tangan gua yang nggak pakai sarung tangan, terus kaki gua yang nggak pakai sepatu gitu, ini kaki gua nggak pakai sepatu cuma nggak kelihatan aja. Jadi contoh ya, ini cuma buat hujan doang, ya gitu. Jadi adem gitu, sementara di udara luar tuh dingin, sumpah ini dingin banget kalau di tangan gitu. Cuman di badan tuh masih kerasanya nggak terlalu dingin, masih adem gitu. Masih dingin tapi nggak terlalu dingin gitu. Kayak kena angin sedikit lah, jadi adem gitu, adem gitu loh. Ini gue coba keliling daerah tempat gue aja sih gitu kan, sedikit paling 15 menit lah ini video gitu kan. Terus ya apa ya, kalau dikatakan nyaman sih cukup nyaman ya gitu, tapi memang kalau dibandingkan dengan Komine, memang lebih lembut Komine gitu. Komine ternyata juga menggunakan Gore-Tex, tapi ada sedikit beda gitu, lapisannya beda.
Jadi Gore-Tex ini bahannya ya, jadi bahannya itu udah digunakan di banyak yang terkenal gitu, dan impor barang imporan yang terkenal gitu. Dan Gore-Tex sendiri sebuah brand juga gitu, brand yang memang mereka punya brand Gore-Tex sendiri gitu. Kemarin gue sempet searching, mereka banyaknya buat mendaki gunung gitu lah, segala macem lah gitu, kegiatan outdoor lainnya gitu. Jadi nyaman ya, cukup nyaman, terus nggak gatel-gatel juga, nggak kayak jaket riding yang biasa gitu ya, agak sedikit gatel-gatel di tangan gitu, ini enggak gitu. Dan ini balik jaket ini gue pure cuman kaos biasa, kaos tipis ya, kaos tipis. Gue nggak pakai jersey, jadi mungkin kalau gue pakai jersey gue bakal kehilangan ademnya itu, jadi sedikit lebih hangat gitu di badan, lebih nyaman. Tapi gue nggak pakai jersey gitu. Terus ya kalau dari pemakaian segala macam, memang ini hujan ya, udah hujan gede, dan ukurannya pas sih sebetulnya buat gua, dia XXL sih. Cuman ya itu tadi gitu, ada beberapa minus yang kemarin di video juga kelihatan gitu ya, kalau misalnya apa namanya, pengikatnya juga cuman ditempel gitu kan. Itu dibandingkan dengan kayak contoh celana komine atau jaket komine, jaket taichi, mereka ada pengikatnya lagi gitu. Jadi ada sedikit kekurangan, jadi ada water leak. Tetap gue berasa tetap di beberapa bagian tertentu tuh basah ya. Tapi balik lagi, karena kenapa bisa sampai tembus, sebetulnya bukan karena kesalahan dari jaket itu sendiri, tapi kesalahan gue yang memang gue nggak pakainya secara proper. Tapi gak 100% salah gue sih. Jadi bukan gue nggak mau disalahin ya, tapi memang dia bisa lepas gitu. Jadi jaket di leher, pengail di leher itu bisa lepas gitu, bisa lepas kalau misalnya memang keadaannya gue lagi kencang atau apa, itu bisa lepas gitu. Ini kebetulan aku pakai Lexi jadi nggak lepas, dan memang karena gue pakainya nggak beres ya, gue pakainya nggak benar, jadi ada sedikit leak. Tapi di bagian tertentu, misalnya kayak contoh nanti diliatin ya di video, di gambarnya nanti gue kasih lihat. Jadi ada bagian kanan sama kiri gitu, yang kanan itu ada leaknya, di bagian dada kanan gue tuh ada leaknya, sementara di bagian kiri itu kering bersih gitu. Bahkan di punggung ya, yang nggak mungkin ada leak, itu bersih, gue gak ada kena air sama sekali, kering. Hujan segede gini, hujan sederes ini, badan gue kering gitu. Dan ini bener-bener jauh di atas ekspektasi gue, makanya gue bilang, gue sempat ngomong juga sama orangnya gitu, dengan Pak Renggi Dagata. Gue menyampaikan, mohon maaf Pak, kalau misalnya dibikin apa namanya, gue bingung cara ngomong sopan kalau gue lagi ngomong sama orang gitu. Kalau sama orangnya bisa sih gitu. Pokoknya intinya gue ngomong kalau misalnya dia ada pengail gitu, pengunci bagian atas leher, ini udah perfect banget buat sealing, buat mengunci gitu, biar air itu nggak ada yang tembus dari bagian leher gitu loh. Ini udah perfect banget gitu kan. Terus sama tambahan proteksi ya, karena proteksinya itu benar-benar cuma ada di siku gitu. Makanya kalau misalnya dia ada sedikit proteksi gitu ya, di bagian dada gitu, atau di bagian punggung, atau di bagian bahu, itu bakal jauh lebih bagus lagi gitu. Dan ya mungkin kelihatannya di video juga, kalau anginnya juga cukup gede gitu ya, kayak arah airnya tuh kelihatan banget miring gitu kan. Ya memang berasanya sih kencang gitu, tapi di badan gue tuh nggak sampai bikin gue menggigil gitu. Gue nggak sampai sakit atau apa. Bahkan setelah pengambilan video ini gue masih ngajutin ngurusin motor. Makanya kalau misalnya lu lihat video gue yang sebelumnya, itu kan hyperlapse, ada yang bagian siang, ada yang bagian malam gitu. Jadi tadi mungkin kelihatan juga di awal masih bongkar video yang di video kemarin, motor di video yang kemarin. Jadi habis gue hujan-hujanan, gue langsung ya itulah, langsung bongkar motor lagi. Jadi worth it banget. Makanya gue bilang, seandainya dia ada protektornya, terus seandainya dia ada pengunci gitu, pengunci di bagian leher gitu ya, di bagian kainnya itu, kancingnya itu, bukan kancing apa, resletingnya itu, ini bakalan worth banget. Ini benar-benar worth banget. Nah sekarang kita bahas teknisnya, gimana sih Gore-Tex itu bekerja. Gore-Tex itu bekerja sebenarnya logika simpelnya gini. Kenapa gue bisa tetap adem walaupun pakai jaket? Jawabannya simpelnya, karena Gore-Tex itu punya lapisan kain ya, yang dia itu bisa melepas uap udara gitu. Nah berarti gak water seal dong? Enggak juga, dia tetap water repellent atau water resistant ya. Kalau orang umumnya bilangnya waterproof, tapi yang namanya waterproof itu benar-benar terkunci ya. Ini kalau gue sih bilangnya secara ini sih water resistance ya, karena dia tetap ada tekanan-tekanan tertentu gitu loh. Dan gue sempat baca-baca tekanan tertentunya berapa, itu di range 10 sampai 30 psi gitu. Gore-Tex sendiri klaimnya ada di 30 psi
gitu ya. Jadi mereka mereka resisten sampai tekanan 30 psi gitu, dan itu kalau ngitungnya agak susah, kayak dihitung gitu berapa milimeter ke atas gitu untuk airnya gitu kan, buat nekan Gore-Texnya itu sampai tembus gitu. Jadi secara singkatnya dia itu kainnya itu punya pori-pori, punya banyak pori-pori gitu, nano pori-pori. Mereka itu cukup kecil ya, pori-porinya itu sangat kecil ya, sampai partikel air ya. Belum bayangin partikel air ya. Jadi droplet segala macam itu nggak bisa lewat. Jadi lu bayangin partikel-partikel air tuh kehalang gitu loh. Jadi dia nggak bisa masuk ke bagian bawah tuh, nggak bisa masuk ya. Tapi dia cukup besar, beberapa kali lipat untuk melepaskan uap air. Jadi keringat-keringat itu kalau kita kepanasan ya dia bisa keluar dari Gore-Texnya itu sendiri. Itu secara singkatnya gitu, dan tapi gue yakin kalau misalnya diimplementasikan kita bikin sendiri itu pasti susah banget gitu, karena ya mesin jahitnya juga harus, bukan mesin jahit ya, produsen ininya juga harus bagus, itu Gore-Tex gitu. Nah terus layernya sendiri ada berapa sih? Ini kemungkinan layer ada biasanya Gore-Tex ada 3 atau ada 2 gitu kan, macam-macam gitu ya kan. Secara singkat sih gitu, jadi ada bagian inner, terus ada bagian Gore-Tex, terus kemudian ada outer, bisa 3 layer gitu. Jadi secara singkat sih seperti itu ya, Gore-Tex tuh seperti itu, teknisnya itu seperti itu gitu. Makanya dia bisa tetap water resistant tapi nggak panas gitu loh, nggak panas di badan gitu. Nah kemarin gue sempat kepikiran apakah gue bakal mau ngerubah sedikit gitu, gue nambahin protektor sendiri segala macam, tapi setelah gue pikir kayaknya enggak gitu, karena kalau gue ngerusak, jadi makanya gue pikir, gue juga nanya sama teman gue yang main di garment, gue tanya kalau gue bawa ke tukang jahit gimana nih, bilangnya kalau lu bawa ke tukang jahit kemungkinan Gore-Texnya rusak, jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi kalau gue tambahin sendiri gitu ya, yang tadinya Gore-Texnya sudah berfungsi dengan baik buat water resistant malah rusak gitu. Oh jadi nggak bisa, nggak, katanya nggak bisa gitu. Paling lu cuma bisa minta bantuan buat nambahin kail, bukan kail ya, pengunci gitu, pengunci di bagian leher, jadi itu nggak ada leak keluar. Itu paling itu aja sih kalau kata temen gue gitu kan. Apalagi walaupun gue pakainya XXL, leher gue juga kecil sebenarnya, leher gue kecil gitu. Jadi pas makainya juga memang agak ini gitu. Sementara kalau gue pakai XL, jaketnya malah kekecilan. Gitu loh. Makanya ada sedikit perubahan yang mungkin bisa diimprove buat ke depannya, itu tadi gitu kan. Atau kayak model celana komin gua gitu kan, dia ada pengunci gitu, jadi di slip terus dibalik gitu kan, jadi strapnya tuh ke arah yang berlawanan gitu. Nanti gua coba inilah ya, yang kayak gitu-gitulah. Mungkin kalian yang udah biasa riding tau lah yang gua maksud itu gimana kan gitu. Jadi mungkin itu improvement yang bisa dilakukan dan ke depannya gimana gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya ini diterusin dan projectnya bagus gitu kan, bisa ditambahin protektor, terus penguncinya juga bagus gitu kan, bisa rapat. Ini jaket yang bukan harganya di bawah 1 juta gitu. Bahkan kayak gini aja gue nggak yakin gitu ini worth di bawah 1 juta tuh. Ini pasti worthnya di atas 1 juta gitu. Makanya kemarin beli sekitar 800-an, termasuk ongkos kirim, terus donasi segala macam. Itu menurut gue udah sangat amat murah gitu. Ini kelihatan banget ya, ini hujan gede banget. Dan nanti kelihatan ruko tuh sampai mati lampu saking gedenya ini hujan gitu. Jadi gua nah, kelihatannya di sini, nah ruko GRT tuh. Kan gelap semua tuh. Ya, GRT gelap. Ya ini sampai mati lampu ya, sampai mati lampu. Tapi ternyata masih kering gitu ya, hujan segede gini gitu. Bahkan gue sengaja diciprat-cipratin sama mobil yang lewat gitu kan, gue pengen tahu se-efisien apa sih Gore-Tex ini. Tadinya gue nggak tahu ini Gore-Tex gitu. Gue nggak tahu tadinya ini Gore-Tex. Tuh gue dikasih tahu sama salah satu yang terlibat dalam project CS Riding ini gitu. Jadi ya itu gitu kan. Ya paling itu aja sih. Semoga kedengaran jelas suara gue, karena gue sama sekali gak mau nurunin kualitas, bukan kualitas, sama sekali gue gak mau nurunin audio dari GoPro gue. Gue gak mau nurunin biar kalian denger sendiri sekeras apa suara hujannya atau anginnya gitu, sampai mic gue tuh kelelep sama mic GoPro ya, mic GoPro-nya tuh kelelep sama apa namanya, air gitu ya. Jadi ini GoPro gue juga nggak di case, jadi GoPro gue tuh terbuka ya, GoPro-nya tuh yang terbuka gitu, nggak pakai case air itu ya kan, jadi biar kelihatan sendiri gitu. Oh ya, buat catatan, GoPro gue udah IP rating gitu, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nggak ada juga yang khawatir, pokoknya gitulah.
Ya paling itu di sini gue paling di sini udah mau putar balik kalau nggak salah. Ya ini mau putar balik. Nanti nggak bakal ada yang gue kurangin. Semoga suara gue kedengeran jelas. Kalau nggak kedengeran mungkin bakal gue taruh di kolom deskripsi. Paling itu aja dari gue. Semoga bermanfaat dan balik lagi. Semoga dengan adanya jaket ini produsen-produsen di Indonesia pun juga akhirnya menggunakan Gore-Tex. Jadi ada sedikit kompetisi gitu, walaupun kompetisinya bukan dengan yang produsen buat otomotif gitu. Ini karena balik lagi ya, CS Riding ini bukan produsen jaket otomotif, bukan. Cocok Logi Science itu kayak grup gitu, grup forum buat lucu-lucuan gitu. Gue sering buka juga sih, cuman buat cari hiburan kalau udah stres kerjaan segala macam, baca yang lucu-lucu gitu kan, bukan hal serius gitu. Nah maksud gue grup parodi gitu, forum parodi gitu loh, bukan forum serius gitu. Nah semoga dengan yang ada yang ini kan, siapa tahu ya yang seriusnya, yang serius di bidang otomotif, di bidang jaket kayak di Indonesia tuh ada Kontin, Respiro dan lain sebagainya, mereka bisa bikin yang minimal sama atau bahkan lebih bagus. Gue berharapnya sih lebih bagus karena mereka yang serius ke arah sana gitu, mereka yang cari duit ke arah sana, mereka yang memang fokus ke arah sana buat cari profit gitu. Paling ya itu dulu dari gue, semoga bermanfaat. Green Wombat.